Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah channel reading untuk zodiak Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2025. Oke, reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 7 koin, terus The Emperor, 8 tongkat, Ace of Pentacles, 7 pedang, 7 cawan, Page of Pentacles, Knight of Swords, dan kartu 9 koin ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Metodenya past, present, and future. Oke, yang pertama Scorpio di masa lalu ada kartu 7 koin nih yang melambangkan proses evaluasi ulang ya. Jadi sekitar bulan Mei kemarin beberapa dari kalian mungkin ada yang lagi butuh waktu gitu ya untuk melakukan evaluasi ulang terlebih dahulu mengenai kehidupanmu sendiri ya, mengenai situasi yang sedang kamu hadapi gitu sebelum mengambil langkah dan keputusan. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu tinjau ulang Scorpio? Misalnya mungkin ada yang lagi mencoba ya untuk meninjau ulang kondisi dalam keluarga, meninjau ulang kondisi keuangan, pekerjaan, meninjau ulang hubungan cinta yang pernah kamu jalani selama ini, dan lain-lain. Jadi intinya ada proses evaluasi ulang yang pernah kamu lakukan sebelum mengambil tindakan dan keputusan sekitar bulan Mei kemarin ya. Di bawahnya lihat ada kartu The Emperor, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aries ya. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Mei memang ada upaya juga untuk terus mengatur dan mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu atur ulang Scorpio? Misalnya mungkin lagi mengatur ulang kondisi keluarga, mengatur ulang kondisi keuangan, pekerjaan agar lebih stabil dan lain-lain. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 8 tongkat yang melambangkan bentuk komunikasi. Jadi sekitar bulan Mei memang ada juga yang pernah mencoba gitu ya untuk berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Jadi mungkin ada pembicara penting yang telah kamu lakukan Scorpio sekitar bulan Mei kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Kartunya Ace of Pentacles, 7 pedang, dan 7 cawan. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni memang pikiranmu lagi fokus banget ke dalam segi pekerjaan dan keuangan. Misalnya mungkin lagi sibuk untuk bekerja, mencari uang ya. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi fokus untuk mengejar target dalam segi pekerjaan dan keuangan tentunya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 7 pedang. Jadi sepertinya untuk bulan Juni memang ada yang lagi penuh dengan rencana gitu. Jadi ada sebuah taktik baru, rencana penting yang akan kamu kembangkan secara diam-diam dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Jadi kira-kira apa rencanamu selama bulan Juni Scorpio ya? Misalnya mungkin ada yang lagi mempersiapkan rencana mengenai keluarga, rencana mengenai karir, bisnis, rencana terhadap seseorang, dan lain-lain. Oke? Dan lihat di bawahnya ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan. Jadi hati-hati Scorpio ya, untuk bulan Juni memang ada yang tiba-tiba merasa agak bingung gitu ya. Bingung ketika bertindak, ketika mengambil keputusan, mungkin lagi merasa bingung untuk mengambil keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan tersebut. Jadi perlu memang untuk lebih mengandalkan intuisimu selama bulan Juni sekarang ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Juli ya. Dan ingat ini hanyalah gambaran umum saja Scorpio. Oke, kartunya Page of Pentacles, Knight of Swords, dan 9 koin. Jadi sekitar bulan Juli nanti memang ada proses belajar gitu ya yang akan kamu lakukan terlebih dahulu sebelum mengejar sebuah tujuan tertentu. Ya, misalnya mungkin lagi mempelajari ulang rencanamu sendiri sebelum dijalankan. Mungkin ada yang lagi juga mempelajari hal-hal baru gitu ya, skill baru, pengetahuan baru yang bisa nanti kamu gunakan ke depannya. Jadi intinya ada proses belajar yang akan kamu lakukan sekitar bulan Juli yang akan datang. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Knight of Swords. Jadi artinya memang ada juga yang lagi fokus untuk mengejar target gitu ya sambil berpikir lebih cerdas. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu untuk mengejar tujuan masing-masing sekitar bulan Juli ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 9 koin. Jadi untuk bulan Juli memang ada juga yang lagi fokus banget ke dalam segi finansial dan keuangan ya. Mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang, mungkin lagi fokus untuk memperbaiki keuangan, mencari penghasilan tambahan ya, mungkin ada juga yang ingin mengambil keputusan penting soal keuangan. Jadi intinya pikiranmu sangat memikirkan kondisi keuangan sekitar bulan Juli yang akan datang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke.
Oke, Scorpio, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Queen of Pentacles ya, secara 2 koin. Jadi artinya memang sekitar bulan Mei kemarin ada proses evaluasi ulang yang pernah kamu lakukan terhadap kondisi dalam segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu tinjau ulang, Scorpio? Misalnya mungkin lagi meninjau ulang ya kondisi dalam keluarga, ya meninjau ulang kondisi keuangan dan pekerjaan dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The High Priestess yang melambangkan energi pasif. Jadi sepertinya memang ada langkah pasif ya, tidak terlalu aktif ketika mengejar tujuan, sambil mengatur kembali kehidupanmu tadi di Emperor. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu atur ulang, kamu kendalikan ulang gitu sekitar bulan Mei kemarin ya di Emperor. Oke, di bawahnya lihat ada kartu King of Pentacles. Jadi memang pikiranmu lagi fokus ke dalam segi materi ya, King of Pentacles dan Queen of Pentacles ya. Jadi pikiranmu lagi fokus banget ke dalam segi materi, dan kebetulan memang ada pembicaraan penting, Scorpio, yang pernah kamu lakukan akhir-akhir ini ya, 8 tongkat. Mungkin ada komunikasi penting yang pernah kamu lakukan dengan keluarga, mungkin lagi komunikasi penting yang menyangkut urusan dalam segi keluarga, pekerjaan, dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Mei yang lalu. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama kartunya 6 cawan ya, yang melambangkan masa lalu. Jadi artinya memang ada yang lagi fokus untuk menyelesaikan hal-hal masalah yang lagi menggantung akhir-akhir ini, terutama yang berkaitan dengan segi pekerjaan dan keuangan. Dan tidak menutup kemungkinan sepertinya memang ada kabar penting juga, Scorpio, yang akan kamu terima ya, yang berkaitan dengan masa lalumu, yang berkaitan tentunya dengan segi pekerjaan dan keuangan tadi, Ace of Pentacles ya. Jadi kabar baru, berita baru akan kamu terima nantinya untuk bulan Juni. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Page of Wands. Jadi sepertinya memang ada semangat baru untuk apa? Untuk mempersiapkan sebuah planning, perencanaan penting tadinya ya, 7 pedang. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 5 tongkat. Jadi hati-hati, mungkin untuk bulan Juni ada yang tiba-tiba merasa agak dilema gitu ya. Dilema ketika mengambil keputusan, mungkin lagi merasa dilema ketika menghadapi seseorang, dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan tadi, 7 cawan. Jadi perlu memang untuk lebih mempergunakan intuisimu ya sekitar bulan Juni, Scorpio. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Yang pertama kartunya 7 koin ya, evaluasi ulang. Jadi memang ada proses belajar yang akan kamu lakukan sambil melakukan peninjauan ulang terhadap kondisi tertentu nantinya. Jadi kira-kira apa yang perlu ditinjau ulang selama bulan Juli di Scorpio ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mempelajari ulang situasimu sendiri, Page of Pentacles, sebelum melangkah maju ke depan nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 6 tongkat yang melambangkan keberhasilan ya. Jadi memang ada target keberhasilan gitu yang akan kamu kejar sambil berpikir lebih cerdas. Jadi mungkin ada cara pintar, cara cerdas gitu yang akan kamu gunakan untuk mewujudkan target masing-masing nantinya, 6 tongkat ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Knight of Swords. Lihat kartunya sampai muncul 2 kali di sini. Jadi artinya memang ada cara pintar gitu ya yang akan kamu gunakan untuk menghadapi situasi dalam segi keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ketika menyelesaikan masalah keuangan, mampu berpikir cerdas untuk mengejar target keuangan ketika mengambil keputusan juga dalam segi keuangan sekitar bulan Juli yang akan datang ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.